Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membicarakan tentang Islam sebagai entitas politik. Ya. Nah, sekarang semua pihak pemerhati politik ini melihat Islam sebagai entitas politik. Kenapa? Ya karena Islam ini mempunyai tradisi politik yang sangat tinggi, yang selalu melekat pada keberadaan umat Islam di suatu daerah. Jadi dari dulu ya Indonesia diantaranya ya sebelum kedatangan penjajah itu kan terdiri dari para raja-raja yang banyak juga yang Islam. Yang sebelum Islam yaitu tradisi ya India ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha kan. Tapi bahwa Islam itu menjadi raja-raja di Indonesia itu menjadi sejarah kan. Walaupun datangnya itu tidak oleh raja-raja dari pihak misalkan India atau dari pihak yang Arab langsung gitu. Jadi melalui Gujarat dan sebagainya itu hanya para pedagang sebetulnya ya dari Indonesia. Nah jadi setelah para pedagang muncul, muncul ada kerajaan-kerajaan Islam. Saya kira ini Islam muncul sebagai entitas politik. Ya politik artinya orang semua merujuk ke dalam masalah publik. Urusan publik ya urusan politik. Nah, Islam ini mempunyai jawaban terhadap urusan-urusan publik. Ya. Ini karena misalkan Islam mempunyai jawaban terhadap masalah waris. Ketika ada orang meninggal ini harus cara pembagiannya begini. Kemudian tentang ya zakat. Zakat, ada wakaf dan sebagainya yang mungkin negeri-negeri itu dulu belum pada punya. Seperti di Indonesia mungkin tidak punya. Nah, di ini Islam karena dalam kitab sucinya ya Quran kan, apalagi di hadis ini lebih detail kan petunjuk-petunjuk untuk masalah publik. Jadi perilaku Nabi itu dianggap sebagai sebuah rujukan publik gitu. Jadi yang bersifat publik nasihat Nabi itu menjadi hadis yang kekuatannya menjadi penafsir Al-Qur'an seperti itu. Jadi Islam ini secara publik dia melekat. Jadi agama yang memang agama publik karena untuk masyarakat. Dalam Quran disebut nas kan. Urusan bermasyarakat itu jadi manusia sebagai nas, sebagai masyarakat, bukan sebagai insan gitu atau syakhsun atau orang pribadi-pribadi yang itu bisa urusannya agama yang di rumah saja seperti musim corona sekarang kan. Agama jadi bukan nas lagi kita kan kalau Jumatan sudah di rumah misalkan. Nah, itu salah satu ini. Kita kembali ke sini. Jadi Islam politik. Nah, sebagai entitas politik yaitu makanya di mana-mana Islam harus mendirikan lembaga politik atau yang entitas politik. Itu apapun lah namanya kan. Karena Nabi sendiri kan bahkan untuk sebuah perjalanan harus diangkat pemimpin. Nah, posisi pemimpin dalam Islam ini penting. Bahkan setelah Rasul kedudukannya kan dalam Quran disebut atiullaha, taatlah pada Allah, atiur Rasul, taat pada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Jadi kesadaran untuk pemimpin dan dipimpin itu di dalam Islam sudah melekat dalam ajarannya, maka harus selalu ada pemimpin. Nah, pemimpin inilah yang kemudian mengamalkan ajaran Islam. Nah, bagi Islam, karena masalah publik itu dalam bahasa Arab juga disebut hukum ya, hukumiyah, masalah publik. Nah, untuk masalah publik ini masalah hukumiyah, masalah hukum, Islam mempunyai jawaban. Bahkan ada semacam ancaman lah atau amaran dari Allah bahwasanya kalau tidak menjalankan hukum Islam maka itu disebut sebagai seorang kafir atau zalim atau fasik. Kan dalam surat Al-Maidah itu yang kemarin rame gitu di Jakarta kan, Ahok gitu kan
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Ada di ayat lain, kemudian zolimun, di ayat lain, kemudian fasikun. Jadi pesan tadi kepemimpinan, amar oleh amri, dan pesan hukum, ini menjadi reasoning bagi didirikannya lembaga politik dalam Islam. Maka kemudian diperlukan pemutus, yaitu hakim, ya kan? Hakim ini dipimpin juga oleh kemudian khalifah, kan? Karena setelah Nabi itu pemimpin negara itu khalifah. Karena banyak urusan, diantaranya mengurus yang bayar kan ini untuk supaya nih kayak zakat likaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Prinsipnya begitu. Ya, bahwa harta benda itu jangan sampai hanya bersirkulasi ya di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Jadi kekayaan itu harus diratakan ke umat. Nah, itu yang kayak zakat, sedekah dan sebagainya. Maka ini kemudian memunculkan ada ide-ide pengorganisasian itu kan. Itu dengan cara pemimpin, jadi dengan khalifah. Makanya kemudian selalu akan ada ide khilafah yang sampai sekarang diantaranya oleh Hizbut Tahrir ya kan. Hizbut Tahrir ini mau khilafah kan. ISIS maunya kan khilafah kayak gitu kan. Jadi kepemimpinan, hukum, dan kehilafahan ini menjadi tanda-tanda dari entitas politiknya Islam. Jadi Islam itu tidak bisa lepas dari politik karena di dalamnya ada hukum, ada perintah untuk kepemimpinan, itu, dan kemudian dakwah. Kemudian ada dari modalnya itu sejarah. Sejarah mencontohkan seperti itu. Ya, sejarah Nabi Muhammad, sejarah para khulafaur rasyidin gitu. Jadi sebagai sebuah rujukan Rasulullah dan para sahabatnya itu kemudian menjadi ajaran tersendiri gitu, bahwa harus mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan apalah kan, sehingga ya posisi Islam itu untuk mendirikan hukum itu menjadi kuat gitu. Nah, sebagai entitas politik ini kita diperlihatkan oleh sejarah Islam ada pernah kekhalifahan ya, kenabian, berarti kalau periodisasinya, kemudian kekhalifahan yang 4 kan, kemudian yang kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah kan. Nah, kemudian ada juga nanti itu jadi ketiga kerajaan besar yang kayak Fatimiyah kan, Safawi di Iran kan, dan Mongol di India. Mongol ini ya memang Mongolnya yang Genghis Khan, yang kemudian mereka masuk Islam pada kemudian hari setelah menjajah Islam ya. Pada waktu itu menjajah yang Khawarizmi ya, Sultan Khawarizmi itu ya, kerajaan di Persia, Iran gitu. Nah, ini diantara 3 kerajaan besar ya kan, kemudian sebelumnya kekhalifahan, dan kemudian jadinya ada kerajaan-kerajaan kecil. Kekhalifahan sebetulnya seperti halnya Katolik zaman sekarang gitu, kalau di Eropa ini kan, di dunia ini ada Katolik. Nah, kekhalifahan pada kesultanan yang kecil-kecil itu seperti itu. Jadi bersifat inilah simbol dan ini. Jadi kekuasaannya sudah ada di konfederasi yang kecil-kecil ini ya. Di antaranya kita punya di sejarah Indonesia, sejarah Aceh gitu, Kesultanan Aceh gitu. Turki ya kan. Nah, Turki ini sekaligus selain ya kerajaan, kesultanan, juga merupakan tempatnya khalifah gitu pada akhir-akhir itu. Sehingga ketika dibubarkan oleh Kemal Atatürk tahun 24, dia seorang jenderal dan mendirikan Republik Turki. Nah, itu khalifah yang itu lagi di Turki memang kan, orang Turki gitu, kekhalifahan itu. Ya dihapus lah kan. Nah, mungkin orang pada yang
suka terhadap kehalifahan ini yang ya pada mourn gitu, pada menangis dan menginginkan wah ini gara-gara Ataturk dan sebagainya kan. Tapi sebetulnya bentuk apapun dalam Islam ini kan tidak spesifik. Nabi Muhammad ini berarti kan kata orang dulu zaman Orde Baru itu ya bersifat sebetulnya kan tidak dipilih ya, jadinya sebetulnya otoriter gitu. Secara menurut ilmu politik modern ya dia autokrasi gitu. Ya kekuasaan di bawah tangan dia sendiri gitu. Karena begitu. Yaitu karena berdasarkan pada perintah Tuhan, ya kan? Tapi apapun umat kemudian mengikutinya kan. Intinya kan begitu dan ada ketertiban. Walaupun yang secara ini berkonfederasi juga dengan suku-suku lain di Madinah, misalkan dia membuat kalimatun sawa gitu, perjanjian-perjanjian gitu yang sama ininya kan. Jadi sebetulnya pluralis juga. Nah, kemudian ya kita ini kan nanti perdebatan itu kan tentang kekhilafahan. Nah, kekhilafahan ini 4 ini kan beda-beda, ada dipilih secara ada perwakilan kan. Ada kemudian semacam penunjukan kan dari yang sebelumnya misalkan dan sebagainya kan. Nah, ini beda-beda kan. Gitu. Dan Bani ini Umayyah Abbasiyah ini sebetulnya tidak selalu mutlak bapak ke anak, kadang ke keponakan, kadang kemana kan gitu. Ya biasanya yang kuat gitu. Tapi kekuatan kerajaan ini sampai sekarang pun diakui bahwa tatanan masyarakat itu menjadi lebih tertib, teratur karena kerajaan ini kan. Ya misalkan tetangga kita Malaysia itu bisa lebih teratur daripada kita karena yang menentukannya raja. Misalkan untuk puasa, untuk lebaran ditentukan oleh raja, ya tidak ada perdebatan lagi, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang mohon maaf permisi mau berbeda gitu kan. Nah, karena diatur oleh raja. Nah, termasuk dalam COVID-19 sekarang ini kan ya pihak Malaysia cuma ada satu pintu, satu penjelasan gitu kan. Tidak gubernur beda dengan presiden beda dengan menteri dan sebagainya. Itu cuma satu bahwa itu dan semuanya taat. Gitu. Ya kita kembali ke sini jadi dalam sejarah Islam, politik itu bagi Islam memang sebuah yang hal melekat, ya kan? Jadi Islam memang sebagai entitas politik. Lihat saja di Indonesia diantaranya, ya kan? Kalau ini, jadi selalu pengen mengurusi diri mereka sendiri. Yang pertama kan, jadi sehingga di Indonesia muncul ada Serikat Dagang Islam, ya dagang dulu tahun 05 kan. 1905. Ada kemudian jadi SI ya kan. Tahun 11 katanya kan 1911. Ada Muhammadiyah 1912 kan untuk pendidikan diantaranya kan. Nah itu kan Islam yang menggerakkannya itu. Untuk tatanan-tatanan. Ada ormas-ormas lainnya Persis 23, NU 26 dan sebagainya, Al-Irsyad semua itu. Ya pada akhirnya mereka mengorganisasi diri mereka sendiri, mencukupi kebutuhan mereka kan gitu. Tapi kemudian ketika SI ini ya kan misalkan jadi gerakan politik, yaitu muncul sebagai aktor-aktor, yaitu misalkan ada Partai Masyumi kan, Partai NU dan sebagainya. Ini mewarnai suasana kemerdekaan waktu itu kan. Bahkan kiai-kiai itu di antaranya Kiai Hasyim yang NU itu Hasyim Asy'ari ya memunculkan fatwa jihad gitu kan. Nah ini kan Islam gitu, entitas politik gitu. Jadi dia tidak mau berada di jajah oleh orang lain dengan hukum yang lain, dia maunya hukum Islam. Oke. Nah kemudian setelah ini pun bahkan ada yang mau mendirikan negara Islam asli gitu, yang murni gitu ya, yaitu DITII Kartosuwiryo ini kawan-kawan ya kan. Waktu itu ya sudah ada di berbagai provinsi untuk mendirikan ini kan. Dan berbagai
misalkan gerakan-gerakan lainnya pada saat itu. Jadi tapi umat Islam berada di dalam Republik Indonesia, Pancasila menjadi common ground, ya, soul foundation. Jadi ada ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam, ini adalah tauhid katanya. Jadi ada tauhid dalam negara kita, Indonesia ini, yang Pancasila ini kan. Nah, sebagai entitas politik yang ini, ya tadi ada di partai-partai, di ormas-ormas, ini selalu mewarnai, bahkan setelah Pak Karno ya lengser, diganti oleh Pak Harto, Orde Baru, nah ini pun masih kan, ada yang di pesantren, berkaryanya dan sebagainya. Jadi pesantren kayak semacam ya kerajaan kecil kan. Seperti kalau zaman Belanda itu desa perdikan yang merdekari, yang merdeka. Ada pesantren, perguruan tinggi Muhammadiyah, kan rumah sakit segala macam kan. Ini ada Orpol juga, waktu Orba itu P3 ya kan. Partai Persatuan Pembangunan, ini partai yang berbasis masa Islam, walaupun sejak tahun 84 harus asas tunggal Pancasila kan. Nah, ini yang dulunya gabungan dari orang-orang ya dari partai NU, partai Parmusi, yang Masumi kan, dan lain-lain di sini, yang P3. Nah, secara ormas di masa Orde Baru ada muncul ICMI yang waktu itu kumpulan kaum intelektualnya kan. Ya jadilah presiden diantaranya Pak Habibie dari ICMI ini. Cuman yang sebentar, yang kemudian ada Orde Reformasi. Nah, dari sini muncul lagi kan entitas politik Islam itu pada muncul ya kan. Jadi ada partai-partai ya kan, NU, ada PKB kan, PAN dari berbasis Muhammadiyah, PBB, ini Masumi lama kan, termasuk Persis diantaranya kan, HMI, PII, di PBB ini kan. Kemudian ya P3 masih tetap kan, ada P3 Reformasi pula dan sebagainya. Dan ada juga dari gerakan yang waktu Orde Baru yang mungkin tersembunyi di kampus-kampus menjadi kajian-kajian yang tadi, misalkan tentang kepemimpinan, tentang khilafah, tentang hukum Islam, tentang sejarah Islam. Ada kelompok yang dulunya jadi aktif di masjid kampus atau LDK, Lembaga Dakwah Kampus, muncul pada saat reformasi menjadi PKS. Ini pun kekuatan yang perlu diperhitungkan karena suaranya selalu lumayan kan untuk partai-partai baru ya kan. Ya kemudian ya sebelumnya PK ya, Partai Keadilan, kemudian jadi PKS ya kan. Ya sampai sekarang ya beginilah ceritanya ini kan. Waktu di Orde Baru karena tidak mempunyai wadah politik yang ini, maka kemudian ada ekonomi, misalkan bank Islam, asuransi Islam dan sebagainya. Nah sekarang ya termasuk di Orde Baru itu Kemenag ya kan, sejak dari Orde Lama Kemenag ini jadi ciri khas Indonesia. Jadi di tempat lain, di negeri-negeri lain tidak ada satupun yang menteri agama gitu, Kementerian Agama, Ministry of Religious Affairs nggak ada, termasuk di Malaysia nggak ada. Nah di Indonesia ini ada. Jadi bukti bahwa Islam itu ada dalam kenegaraan, statecraft. Nah bagaimana ceritanya nanti, yaitu tergantung nanti di masa reformasi ini, karena muncul segala macam, ada ormas-ormas yang baru-baru yang non MUI lah kan. Nah kalau Muhammadiyah, Persis, NU pada masuk MUI, nah ada yang non MUI. Seperti EPI, Front Pembela Islam kan, ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang kemudian di rezim Pak Jokowi ini diberangus. HTI bagaimana itu ceritanya kan nanti. Tapi yang jelas ini ada entitas-entitas ini yang kemudian selalu menjadi muncul di publik, yang menjadi kekuatan yang mengatur diri, kemudian ingin mengatur masalah publik juga, yaitu tadi berdasarkan pada hukum Islam. Jadi Islam sebagai entitas politik ini memang suatu hal yang melekat, dan tentang nasib-nasibannya menjadi kekuatan politik besar atau kecil, yaitu tergantung dari
konteks masing-masing tempat, negara, dan sebagainya lah kan. Gitu. Nah, itu mungkin untuk pengantar diskusi. Ya, terima kasih.